Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Putri Hanifah. Pemirsa Perantara, beberapa hari terakhir pasti pernah melihat atau mendengar tentang tren kabur aja dulu kan? Tagar kabur aja dulu kini tengah ramai digunakan di media sosial khususnya oleh kaum muda. Tren ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan dalam negeri. Selain itu juga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satu isu yang memantik ramainya tren tersebut adalah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Terus gimana sih awalnya tagar kabur aja dulu malah jadi tren dan sampai membuat pemerintah begitu reaktif? Awalnya, tagar ini beredar masif di platform media sosial X dan banyak warganet menggunakan tagar kabur aja dulu dalam cuitannya. Ini dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri. Target tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekedar tinggal di luar negeri. Melalui tagar ini, warganet mencurahkan opini dan pengalamannya di dalam negeri seperti rasa frustasi mendapatkan pekerjaan yang layak, tingginya biaya pendidikan, ketimpangan pembangunan, dan minimnya kesempatan untuk menyuarakan aspirasi. Fenomena ini menjadi respons para pemuda dalam menghadapi kesulitan untuk menyambung hidup di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena generasi muda melihat adanya kompetisi yang ketat tetapi tidak sehat. Bahkan dengan menggunakan tagar tersebut, warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk membantu warganet lainnya kabur dari Indonesia loh pemirsa. Tagar kabur aja dulu tidak semata-mata dipakai sebagai ungkapan keinginan untuk pergi atau melarikan diri ke tempat yang menawarkan lebih banyak peluang dan kehidupan lebih baik. Banyak pemuda yang bersuara bahwa hal ini lebih ke bentuk protes karena mereka merasa tanah air tidak memenuhi kebutuhan mereka. Viralnya tagar kabur aja dulu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang mengkritik, ada pula yang memberikan pandangan positif terhadap tren tersebut. Kalau Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meyakini tren kabur aja dulu muncul bukan karena masyarakat benar-benar ingin kabur dari Indonesia, tetapi ingin mengambil kesempatan bekerja di luar negeri. Yasirli mengaku tak masalah apabila WNI ingin bekerja di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia demi membangun negeri. Yasirli menyadari tren tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah yang perlu menciptakan lapangan kerja yang baik bagi warganya sendiri. Sejalan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menganggap tagar kabur aja dulu bukan sesuatu yang negatif. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri, maka semakin bertambah pula sumbangan imigran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Malah Menteri KP2MI ingin mengubah hashtag ini menjadi hashtag yang lebih produktif, yaitu ayo kita bekerja di luar negeri saja. Karena menurut data KP2MI saat ini terdapat 1,3 juta permintaan pekerja dari luar negeri yang terdiri dari 100.000 jenis pekerjaan. Dari total tersebut, Indonesia baru bisa mengirim sekitar 200.000 lebih tenaga kerja, sehingga KP2MI berencana memperbanyak program pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas pekerja, sehingga bisa mengirim lebih banyak tenaga kerja. Nah, tapi nggak semuanya sependapat nih pemirsa, ada juga pihak-pihak yang menyayangkan dan mengkritik tren kabur aja dulu. Beda sikap dengan menterinya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mempersilahkan WNI yang ingin pergi dari Indonesia. Namun dia mengimbau agar WNI yang telah pergi tidak kembali lagi ke Indonesia. Waduh, kok gitu Pak? Kritik juga datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid yang menilai warganet yang mengikuti tren kabur aja dulu seolah menandakan kurangnya sikap patriotik dan cinta terhadap tanah air.
Terlepas dari dukungan dan kritik dari tren ini pemirsa, pemerintah menekankan melalui Kementerian Luar Negeri bahwa hak setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri, namun lakukanlah dengan proses yang benar dan melalui jalur yang ilegal. Karena data Kemlu menunjukkan dari total 67.297 kasus WNI pada tahun 2024, sebagian besar merupakan pelanggaran keimigrasian. Artinya banyak warga negara kita yang bekerja di luar negeri masih menggunakan jalur non-prosedural. Kemlu RI juga mencatat jumlah kasus WNI pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 53.598 kasus. Waduh, jangan demi ikutan tren jadi pakai jalur ilegal ya pemirsa. Upaya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ingin mengubah tren kabur aja dulu menjadi ayo kita bekerja di luar negeri saja rupanya serius nih pemirsa. KP2MI mengajak utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad dan sejumlah pemengaruh guna mendorong tren tagar tersebut menjadi lebih produktif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya bekerja di luar negeri melalui jalur prosedural. Raffi pun punya tagar tandingan loh pemirsa yang dinilai lebih positif, yakni pergi migran pulang juragan. Nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah itu kan vibes-nya lebih positif. Karena edukasi terutama sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ingin bekerja di luar itu harus tahu tata caranya yang baik. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Putri Hanifah pamit undur diri, sampai jumpa.